Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Judul renungan hari ini, Cium Kudus. Saudaraku yang terkasih, di masa sekarang banyak orang melakukan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa ia mengasihi orang tersebut. Entah itu dengan cara memberi bunga kepada pasangan, atau memberi hadiah kepada anak-anak, atau membuat video-video singkat, dan masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan ekspresi cinta kita kepada orang-orang terdekat kita. Bagian hari ini juga kita melihat dalam budaya Yunani Romawi kuno, ciuman adalah ekspresi cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada orang-orang terdekat. Entah itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang-orang yang kita anggap orang paling spesial dalam hidup kita. Ciuman juga dapat dipahami sebagai tanda penghormatan terhadap status seseorang yang lebih tinggi. Misalnya, seperti Paulus, ia mengadopsi kata ciuman kudus sebagai tanda cinta kasih kepada orang-orang atau kepada jemaat yang ada pada saat itu. Dalam bagian ini yang kita baca, Petrus pun menunjukkan bagaimana ia mencintai dan mengasihi orang-orang, terutama rekan sekerjanya. Dalam bagian ini, Petrus menyebutkan Silwanus sebagai saudara yang dapat dipercaya, dan Markus sebagai anaknya. Hal ini dikarenakan karena Markus kemungkinan adalah murid dari Petrus. Saudara, ciuman kudus yang dimaksud di sini adalah sebuah lambang yang menunjukkan bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Dia pernah memberikan juga ciuman kepada seseorang. Ia memberikan ciuman yang seolah-olah ia mengasihi, seolah-olah ia mencintai orang tersebut. Tapi ternyata di balik ciuman itu ada maksud lain. Kita tahu bahwa ternyata Yudas Iskariot memberikan ciuman kepada Yesus sebelum Yesus ditangkap. Tujuannya bukan karena ia benar-benar mengasihi, mencintai Yesus, melainkan karena ia memberikan satu ciuman untuk menunjukkan bahwa ini adalah Yesus. Dengan kata lain, Yudas mengkhianati Yesus dengan memberi ciuman. Di dalam kehidupan realita yang kita jalani saat ini, ada begitu banyak hal yang kita jumpai di dunia yang sudah penuh dengan dosa, di dunia yang sudah tidak ada lagi kasih Kristus. Banyak orang yang berusaha untuk meraih masa depan dengan berbagai cara. Banyak orang yang berusaha mendapat pekerjaan, apapun caranya mereka akan lakukan. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan dosa ini. Kasih yang kita nyatakan, kasih yang kita sampaikan melalui setiap kehidupan kita sehari-hari. Ciuman kudus yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita bukanlah ciuman yang kita berikan secara langsung, melainkan ciuman yang dimaksud ada di sini adalah kita memberikan ekspresi bahwa kita adalah orang-orang percaya, maka ada ekspresi kita dan kita beritahukan kepada orang-orang yang ada di luar sana sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih, marilah kita memberikan ciuman kudus kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara yaitu kita harus saling mengasihi sebagai orang-orang percaya, dan kita juga harus saling memelihara hidup rukun, hidup damai, sehingga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita selalu. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak penderitaan yang kita hadapi, tapi bersama dengan anugerah Tuhan, maka kita akan bisa melewati itu. Karena kita tidak sendiri, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.